Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat dan tentunya luar biasa. Oke, hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD. Nggak lama-lama, langsung aja kita lihat di chart. Informasi ini saya sampaikan bertepatan di hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 di market XAU USD di time frame D1 atau daily. Kalau kita perhatikan di pergerakan terakhir ya, candle yang terbentuk di sini ya bisa dilihat di sini candle turun ya, yang terbentuk adalah candle turun ya ini. Dan di sini kalau kita perhatikan kekuatan antara buyer dan seller ya di candle ini sama-sama kuat ya, dorongan seller dan dorongan buyer ini memiliki kekuatan yang seimbang. Artinya apa? Artinya terjadi sesuatu antara tarik menarik ya dari buyer dan seller ini, dimana kalau kita lihat dan kita perhatikan ya pergerakannya tidak jauh dari pergerakan sebelum-sebelumnya. Jadi masih ada area-area yang memang wajib dia harus breakout ya. Apakah nanti dia menembus area 1916 ya di sini, atau dia akan menembus area 1888 yang kita lihat di time frame yang lebih kecil. Nah, susunan dari 3 candle terakhir ini kalau dari tekanan buyer ya yang ini kan memang kalau ditarik garis memang trennya naik ya, kekuatan naiknya lebih besar. Tapi di susunan 3 candle terakhir ini ya, selama 3 hari ini terjadi perubahan ya, ada perubahan tekanan dari volume sebelumnya yang memang besar ya. Nih, dan kemudian terjadi volume yang sangat kecil dan candle warna merah, kemudian ada candle hijau dengan volume juga kecil, dan ini disusul candle turun dengan volume kecil juga sama. Tapi terlihat kondisinya tekanan seller memang lebih dominan ya, karena warnanya yang tercipta di candle terakhir adalah merah. Kemungkinan besar kalau kita perhatikan di sini ya, jadi ini ada target support terkuat yang harus di breakout ya. Ini di breakout untuk dia melanjutkan, dalam arti terjadi reversal ya. Kemungkinan sih kalau saya lihat bisa terjadi reversal atau penurunan ya. Nah, nanti kalau memang ini terjadi reversal ya, nih pembalikan tren ya dari dia naik, karena ini kemungkinan besar akan retest juga ya, tapi tidak hari ini ya, sampai targetnya adalah 1846, bisa juga akan kembali ke area sini kalau kita perhatikan. Nah, di area sini sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H4. Apa yang bisa kita dapatkan di time frame 4? Nah, kalau kita perhatikan di time frame 4, di sini juga candle terakhir juga warna merah ya, nih. Ya, dimana dari pergerakan kemarin juga tidak berhasil breakout area 1916 ya. Tapi kecenderungannya lebih kuat turun ya, dan ini terlihat juga posisinya atau strukturnya hanya bergerak di area terbatas ya, area sini aja nih, perhatikan. Jadi beda ya, jadi antara kalau ini kan memang tren kuat naik meskipun bintik-bintik kecil ya, candlenya kecil-kecil tapi kuat naik ya. Kemudian ini juga dorongan kuat naik ya, ini ada koreksi ya, retest ya, kemudian dia kuat naik juga yang ini ya, perhatikan. Nah, kemudian di sini sudah mulai landai ya, sudah membentuk area base ya. Jadi kalau menghadapi posisi beberapa hari dengan pergerakan yang seperti ini ya, ini cukup kasih pembatasan seperti hanya
Ini level support terkuat nih 1888 ya. Dan level terkuat juga resisten di 1916. Nah, ini pembatasannya di area ini. Tapi meskipun ini area base-nya segini ya, tapi pergerakannya memang fluktuasinya cukup lumayan ya. Fluktuasinya cukup lumayan besar. Nah, kalau kita perhatikan hari per harinya. Nah, ini cukup lumayan berdampak lah istilahnya seperti itu. Nah, sekarang ini kalau kita kasih pembatasan, ini kan kebetulan kalau kita lihat dan kita perhatikan membentuk swing ya, ini ya. Ini 1 2 3 4 5 6. Jadi ada pembatasan kekuatan ya. Istilahnya kalau kita tarik trend line seperti ini. Nah, kalau kita tarik trend line seperti ini bisa seperti ini ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini trendline atas, kemudian ini trendline bawah. Nah, oke. Nah, perhatikan di sini ya. Kalau ini nanti, tapi nanti ini lebih jelas kok di time frame yang lebih kecil. Jadi dia bergerak di area terbatas ini aja, membentuk higher high ya, higher high, higher high ya. Tapi di sini nggak membentuk lower low, tapi lebih flat aja, menyentuh 1 ya, 2 3. Jadi 3 kali disentuh tapi tidak berhasil di breakout. Tapi dengan kalau kita lihat dan kita perhatikan susunan candle terakhir warna merah ini, kecenderungannya untuk hari ini sih kemungkinan besar dia akan breakout area 1888, breakout area ini. Cuman coba kita lihat ya di time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame H1, untuk kita mencari target entry kita ya. Nah, ini perhatikan, saya perkecil untuk mencari target entry kita di area mana. Nah, yang pertama saya akan tunjukkan di area sini ya. Sebelumnya saya ceritakan dulu dari pergerakan kemarin ya. Dari pergerakan ini kan rally ya. Ini area ini terjadi rally ya, kemudian membentuk area base ya di sini. Kemudian dia drop ya, kemudian dia bergerak di area terbatas. Nah, di kisaran 1893 sampai dengan 1902. Nah, ini momen-momen yang paling penting adalah teman-teman bisa perhatikan. Yang pertama ya, ini terjadi dari sini ya. Ini kan ada dorongan. Setelah dia pembukaan dia naik kencang. Di candle berikutnya ini sudah terlihat dorongan seller ya, ini bearish pin bar ini ya. Kemudian dia area base, dia di breakout level support terkuat di bawah sini ya, dengan impulsif bearish ya. Ini bisa terlihat kekuatan seller cukup besar di area sini. Nah, menandakan inilah kekuatan seller ya sebesar ini ya. Kemudian ada tolakan dari buyer ya. Ini sebenarnya udah ancang-ancang bisa sell di area ini. Nah, ini setelah itu terjadi penurunan. Nah, tapi targetnya mendekati 1893, terjadi bullish engulfing ya di sini, baru dia terjadi kenaikan sampai level 1902, dan di sini ada bearish pin bar ya. Di sesi-sesi terakhir penutupan susunan 3 candle turun. Artinya apa? Artinya akan terjadi penurunan ya. Kemungkinan besar akan menyentuh area 1888, mendekati level 1893, mendekati level area sini. Nah ya, nah kemungkinan besar kalau hari ini target entry kita di area mana? Yang pertama,
karena ini kan masih bergerak di area range terbatas ya. Perhatikan trendline atas ini dan trendline bawah. Nah, selama dia belum breakout level 1888 ya, catatannya itu ya. Nah, poin utama. Jadi kalau kita mau buy ya, tunggu penolakan di area 1888. Nah, kalau mau buy tunggu penolakan area ini. Ini area penting ya. Level support terkuat ini 1888. Dan kalau nanti di sini membentuk bullish engulfing atau bullish pin bar ya, boleh buy area sini dan dibatasi stop loss ya, pembatasan resiko, di bawahnya pembentukan pattern. Tapi kalau ini nanti terjadi breakout ya, ini kan selisihnya dari harga saat ini ke sini kan lumayan ya, pergerakannya kemungkinan nanti akan bergerak di area sini ya, bergerak di area sini aja. Nah, kalau nanti memang ini breakout, target sell kita adalah di bawah 1888. Nah, di bawah sini. Contoh ini ada bearish, ini ada bearish ya, impulsif bearish ya. Nanti kalau di sini terjadi candle yang seperti ini nih, perhatikannya ini seperti ini nah, teman-teman perhatikan, membreakout area 1888 ya, terjadi bearish impulsif ya, di candle berikutnya baru kita sell. Nah, boleh ya itu. Atau nanti di sini ada bearish pin bar ya, di bawahnya 1888 boleh sell, bisa di 1887 atau 1886 boleh sell di area sini. Dengan target yang pasti bergerak di area terdekatnya adalah 1882 ya, atau 79 ataupun di 1877 ya. Tapi kalau nantinya ini tetap masih ada penolakan ya, saran saya kalau mau sell bisa di area 1816, di area sini. Nah, perhatikan. Ini ada harga tertingginya. Jadi trendline ini ya, ini 1, 2, 3. Kalau nanti ini memang turun, dia balik lagi ke atas ini bisa juga mungkin. Ya, kemungkinan besar juga bisa. 1916 di area sini ya, nanti boleh sell. Asalkan terjadi candle-candle reversal ya, yang berbentuk pattern, entah single pattern, double pattern atau triple pattern. Jadi target sell area sini. Karena ini bentuknya ini datar dan ini naik. Nah, ini perhatikan. Jadi tekanan yang mendekati level-level seperti ini sangat penting dipantau ya, teman-teman. Ini kalau untuk trennya, kalau kita perhatikan ada tekanan pada seller untuk dia mencoba break di bawah level 1888. Nah, ini yang wajib diperhatikan karena ini adalah area-area penting ya. Ini ya, saya ulangi lagi, 1888 sampai dengan 1916. Ini wajib dilihat ya. Jadi itu target entry yang sudah saya sebutkan ya, yang sudah kita analisa di sini ya. Dan buat teman-teman yang nonton video ini atau channel ini, tolong jangan di skip ya, perhatikan setiap apa yang saya ucapkan ya, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran atau ilmu buat kalian semua. Dan saya doakan semoga yang transaksi bisa mendapatkan keuntungan secara konsisten ya, dan yang posisinya masih ada lain kali bisa pasang stop loss atau pembatasan kerugian. Tetap semangat ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah berdonasi ya, untuk supportnya di Zona Forex ya. Bagi teman-teman yang mau donasi, linknya sudah ada di deskripsi dan di kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex atau up to date ya, jadi nggak ketinggalan informasinya. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat ya, dan kita memiliki jaringan yang lebih luas.
Terima kasih buat supportnya semua. Saya ucapkan salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.